Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Irwanda di channel Sahabat Irkeda. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan atau berbagi kepada kamu semua berkaitan dengan tips menghadapi UKK atau uji kompetensi keahlian. Kenapa saya bagikan ini? Karena memang UKK itu sangat penting dan harus dilalui oleh seluruh siswa kelas 12 yang berada di SMK. Ya, seperti apakah tipsnya? Yuk kita lihat video ini. Ya, ujian kompetensi keahlian atau UKK adalah ujian akhir yang wajib diikuti oleh seluruh siswa-siswi SMK. Khususnya itu kelas 12 dengan mempraktekkan keahlian sesuai dengan kejuruan yang diikutinya di SMK tersebut. Ya. Peserta UKK ini adalah siswa-siswi yang ada di sekolah menengah kejuruan yang diberikan paket soal berisikan perintah-perintah yang harus dipraktekkan dengan baik, dan biasanya penguji UKK itu berasal dari profesional industri yang sesuai dengan kompetensi keahliannya. Misalnya untuk program keahlian OTKP, ya, otomatisasi tata kelola perkantoran, otomatis pengujinya itu yang kompeten berkaitan dengan tata kelola perkantoran. Nah, itu dari dunia industri, ya, seperti itu. Lalu TBSM, ya, teknik bisnis sepeda motor, itu pun sama, ya. Artinya akan ada penguji internal dan juga penguji eksternal yang akan dihadirkan untuk menguji, mencari tahu sejauh mana kompetensi yang sudah dimiliki oleh siswanya, sehingga ketika lulus dari SMK tersebut siswa itu memang memiliki kompetensi atau keahlian yang memadai, seperti itu, dan itu dinyatakan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh sekolah, yaitu sertifikat UKK, uji kompetensi keahlian. Nah, dari masing-masing jurusan, baik itu OTKP, TBSM, TITL, lalu jurusan TKJ dan jurusan-jurusan lainnya, artinya kejuruan yang lainnya yang ada di SMK, itu akan melalui UKK terlebih dahulu sebelum dia lulus dari SMK. Kenapa akan melalui UKK terlebih dahulu? Karena memang SMK itu wajib untuk melakukan UKK, ya, wajibnya melakukan UKK itu sesuai dengan yang ada di dalam Permendikbud, ya, peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti itu. Seperti apakah tipsnya? Yang jelas memang itu yang harus kita kuasai terlebih dahulu agar kita ketika melaksanakan UKK untuk adik-adik siswa ini, ya, melaksanakan UKK itu jauh dari kata grogi, yang ada kepercayaan diri, ya. Mudah-mudahan ini memang bisa bermanfaat untuk kita semuanya, ya. Nah, yang pertama tipsnya itu adalah perbanyak ibadah. Kenapa kita harus perbanyak ibadah? Dengan beribadah kita akan mendapatkan ketenangan hati. Dengan ketenangan hati itu justru kita akan lebih menerima dan melaksanakannya itu dengan penuh ketenangan. Artinya kalau penuh ketenangan itu apa? Penuh ketenangan itu berarti kita lebih tenang menghadapi dari soal-soal yang ada di dalam UKK tersebut. Pengerjaannya pun kita tenang, ya. Jadi tidak ada yang namanya grogi, tidak ada yang namanya aduh bagaimana nih kalau nggak bisa, seperti itu. Nah, kenapa? Karena tadi ketika kita memperbanyak ibadah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan kita, maka di situ kita akan mendapatkan ketenangan hati, ketenangan pikiran, dan
ketika kita dalam melaksanakan UKK itu kita lebih tenang menghadapinya, tidak akan grogi, dan semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar. Perbanyaklah ibadah, ya, di situ. Dan ingat, perbanyak ibadah itu tidak hanya kita ketika mau menghadapi ujian saja. Lakukan terus-menerus. Setelah ujian pun kita akan melalui lagi untuk mendapatkan pekerjaan nantinya ketika sudah lulus. Nah, itulah fungsinya untuk mendekatkan diri, ya, perbanyak ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, menjaga kesehatan. Ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena ketika kita sehat, otomatis kita bisa hadir dan juga bisa melaksanakan UKK. Lalu bagaimana dengan kita yang sakit? Otomatis kita tidak bisa melaksanakannya. Sakit 1 hari, otomatis kita akan berkurang 1 hari untuk melaksanakan UKK. Harus sedikit susulan. Ketika susulan hanya 1 orang, nah itu akan repot. Nah, sehingga kita harus betul-betul menjaga kesehatan. Jaga dari tidur yang teratur, jaga dari makan yang teratur. Persiapkan oleh kita sebelum UKK itu. Jangan sampai justru kita mau menghadapi UKK tapi kita justru malah lebih banyak bermain. Itu jangan sampai seperti itu. Kita justru harus menjaga kesehatan kita agar kita sehat pikiran, sehat hati, sehat akal, dan kita ketika melaksanakan UKK itu dengan badan yang sehat, dengan pikiran yang fresh, yang segar, siap semuanya. Tugas apapun yang ada dalam kegiatan UKK itu kita bisa laksanakan, kita bisa lewati dengan baik, karena semuanya kita sudah persiapkan. Itu, ya, jaga kesehatan kita. Yang ketiga tipsnya dari saya itu adalah membantu guru. Enak aja ya guru dibantu seperti itu oleh kita sebagai peserta UKK. Ya, maksudnya tuh gini, membantu guru itu, ya. Biasanya menjelang UKK itu justru guru produktif itu akan lebih repot, karena guru produktif itu harus mempersiapkan UKK dari awal sampai pelaksanaannya. Nah, sehingga posisikan kita harus bisa membantu guru tersebut. Pertama, keuntungannya membantu guru itu kita akan lebih dikenal oleh guru itu. Kedua, ketika kita sudah dikenal oleh guru tersebut, otomatis akan lebih akrab, sehingga ada kesulitan kita bisa lebih bertanya dan kita tidak canggung dalam bertanya kepada gurunya itu. Nah, selain kita lebih akrab, ya, membantu guru di sini justru kita melatih kemampuan kita untuk melaksanakan UKK tadi sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kompetensinya, ya. Nah, jurusan TBSM bantu guru produktifnya untuk mempersiapkan UKK. Siapkan semuanya, ikuti sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh gurunya, dan tetap walaupun kita akrab, jaga yang namanya sopan santun terhadap guru. Jangan mentang-mentang kita akrab, kita justru tidak sopan kepada gurunya. Tetap jaga sopan santun, jaga bahasa, ya, bantu guru. Lalu kita ketika membantu guru itu, kita pun akan tahu komponen-komponen apa saja yang ada di dalam UKK itu tadi, sehingga kita sudah tidak kaget dengan alat-alat yang akan kita hadapi ketika UKK. Itu ya fungsinya membantu guru itu. Jadi kita lebih dekat dengan gurunya, kita juga lebih tahu alat-alat apa saja yang akan digunakan dalam praktek UKK, ya. Dan juga kita akan lebih banyak mendapatkan ilmu secara tidak langsung ketika kita membantu guru produktifnya. Nah, itu ya, bantu gurunya. Di TITL juga, ya, banyak alat-alat yang harus dipersiapkan. Bantu gurunya untuk persiapkan alat-alat. Di TKJ pun sama seperti itu. Ketika membantu itu, kita akan lebih banyak menghafal apa yang disiapkan oleh kita sebagai siswa ketika kita mau menghadapi UKK itu.
Intinya ketika kita membantu guru itu banyak nilai plusnya lah, ya, ketimbang nilai minusnya. Itu, ya. Lalu tips yang keempat adalah membuat kelompok belajar. Nah, ini juga penting. Kita buat kelompok belajar. Untuk apa? Agar kita bisa saling bantu. Ketika kita belajar, kita saling bantu. Ketika kita ada kesulitan dalam belajar, tidak hafal dengan apa yang ada dalam komponen misalnya untuk UKK tersebut. Nah, ketika kita membuat kelompok belajar itu, kita akan lebih tahu. Kita akan diberitahu oleh teman kita. Saling bantu. Karena untuk menghadapi UKK ini memang butuh kerjasamanya itu ketika mau melaksanakan UKK. Bukan pas UKK-nya. Kalau pas UKK-nya kita tidak bisa kerjasama. Karena yang diuji itu adalah diri kita sendiri. Kita masing-masing diuji. Baik itu diuji oleh penguji eksternal maupun diuji oleh penguji internal. Ya, di situ. Nah, kita sendirilah yang akan diuji. Apanya yang diuji? Yaitu keahlian kita. Keahlian seperti apa? Keahlian yang memang kita yang ada di dalam jurusan tersebut. TBS ya keahlian berkaitan dengan sepeda motor. TKJ berarti berkaitan dengan teknik komputer jaringannya. TITL berarti kita tentang instalasi tenaga listriknya. Itu masing-masingnya, ya, di situ. Sehingga perlu kita membentuk sebuah kelompok belajar. Itu, ya. Dan tips yang kelima yaitu memohon doa restu. Kepada siapa kita memohon doa restu? Orang tua dan juga guru. Ya. Kenapa? Orang tua jelas ini yang akan mendorong kita untuk bisa lebih semangat. Ketika kita direstui oleh orang tua, berarti kita mendapatkan ridho dari Allah. Itu. Mintai restu kepada orang tua kita. Bilang, ya, ayah, ibu, saya akan melaksanakan kegiatan UKK. Mohon doa restunya, mohon doanya agar diberikan kelancaran dan kemudahan ketika saya melaksanakan UKK dan mendapatkan nilai yang maksimal. Ya. Begitupun kepada guru, karena guru ini adalah orang tua kedua yang ada di sekolah. Itu. Kita tidak bisa meremehkan doa dari guru. Berhasilnya kita itu karena doa yang secara tidak langsung disampaikan oleh gurunya untuk siswanya, untuk muridnya, untuk peserta didik. Mintai doa agar kita diberikan kemudahan ketika kita melaksanakan UKK. Ya, itu. Baik. Itu saja tip yang bisa saya sampaikan atau bisa saya bagikan kepada kamu semuanya. Mudah-mudahan kamu semuanya diberikan kelancaran dalam kegiatan UKK ini dan mendapatkan nilai yang maksimal. Dan ketika kalian sudah selesai melaksanakan UKK, kalian sudah lulus dari SMK, kalian pun diberikan kemudahan proses untuk mendapatkan pekerjaan sehingga kalian bisa sukses ke depannya. Nah, itulah tadi yang harus kita persiapkan ketika kita mau menghadapi ujian kompetensi keahlian, ya. Memang banyak sebetulnya yang harus kita persiapkan, namun itu yang sudah dirangkum dan lebih simpel kita lakukan, ya, sebelum kita melaksanakan UKK. Mudah-mudahan semua yang akan melaksanakan UKK, yaitu siswa-siswi SMK kelas 12, diberikan kelancaran dan kemudahan dalam pelaksanaan UKK-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.